Karena kalau mengikuti Belanda nanti kita jadi kayak Belanda. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Dan perlawanannya basic, perlawanan kebudayaan. Belanda pakai jas, santri pakai baju. Belanda pakai celana, kita pakai sarung. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Nah, santrinya akhirnya Belandanya pusing, akhirnya ikut. Santri akhirnya pakai baju biasa, pakai surjan. Pengikut Belanda pakai belangkon, santrinya pusing akhirnya. Loh kok mirip kayak kita juga. Akhirnya Belandanya pakai sarung, akhirnya kok mirip juga. Akhirnya sendalnya ganti, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu. Akhirnya santrinya udah deh pakai sendal kayu, tapi pentolnya satu aja gitu. Nah itu maka ada santri Bakia. Akhirnya ini disekolahkan nggak mau, bikin sekolahan sendiri. Sama Belanda akhirnya dikejar-kejar kemana-mana. Lah santri lari ke kampung, salah satunya sampai Citangkolo ini. Santri ke kampung-kampung akhirnya, maka karena perlawanannya kebudayaan dengan Belanda, maka jangan salahkan kalau sekarang kekuatan santri ada di desa, dan kita nggak perlu malu menjadi santri yang kekuatannya ada di desa. Nggak perlu malu karena ini adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tidak ikut Belanda. Jadi bangga saya jadi santri di kampung-kampung. Nah setelah itu Belanda melihat, wah ini lumayan lah bangsa ini, santri ini udah hilang katanya. Begitu dipikir hilang, Belanda suka-suka aja masuk lagi. Nah begitu Belanda masuk lagi, ternyata santri ini nggak mati. Santri tetap melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Ketika orang-orang yang disekolahkan Belanda ini pulang, masuk kembali ke Indonesia, menggagas yang namanya nation state atau negara bangsa. Karena waktu di Belanda itu baca bukunya Ernest Renan yang berjudul What is the Nation? Nah, santri mis mumet di hopo gitu. What is the nation? Apa itu sebuah bangsa? Nah, kita menamakan bangsa Indonesia. Nah, santri datang. Ternyata apa? Punya gagasan yang sama. Santri yang selama ini belajar di Mekah, belajar di Arab, ternyata punya gagasan yang sama. Yang sini yang lulusan Belanda berbicara tentang bangsa, yang santri juga berbicara tentang bangsa, dan lebih ekstrim karena hubbul waton minal iman. Nah yang Belanda nggak pernah membayangkan tiba-tiba lulusan Belanda dan lulusan pesantren gabung jadi satu, membangun bangsa. Nah Belandanya kaget, makanya kok lu kok tadi siji. Begitu jadi satu, ternyata berencana membangun sebuah negara lah. Ketika berencana membangun sebuah negara, Belanda kaget, Eropa kaget, lu kok iso bangun bangsa. Trennya berbeda. Yang di Arab trennya adalah satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, yang di Eropa pecah puluhan negara. Lu kok yang di sini malah berbeda-beda bangsa, trennya akan bersatu dalam satu negara. Ini aneh ini. Pakai Pancasila. Lu kok iso terima ke Pancasila? Yang lulusan Belanda dan lulusan pesantren bersepakat dengan Pancasila. Cuman pada akhirnya memang terjadi gesekan. Terjadi gesekan di mana Pancasila ini tidak diterima oleh beberapa kalangan. Ada yang pengen lebih formal menambahkan 7 kata dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dalam situasi kalut seperti itu, penyelamatnya siapa? NU. Karena Bung Karno menyatakan saya nggak bisa lagi memikir Pancasila kalau ditolak oleh kaum muslimin, mumpung ada kiai yang pinter, datang aja deh ke Kiai Hashim. Maka Kiai Wahid datang ke Tebuireng mempertanyakan apakah Pancasila ini sudah betul secara syar'i. Akhirnya Kiai Hashim, ya karena ini keputusan penting, nah aku tak istikharah. Istikharahnya apa?
puasa 3 hari mengatamkan Fatihah, sekali Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350 ribu kali. Terus malamnya istikharah 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Loh, makanya sampai ndak usah ragu dengan NU, nggak usah khawatir lah. Lah Kiai Hasyim kenapa jadi rujukan ulama? Karena Kiai Hasyim pulang dari Mekah itu hafal Kutubus Sittah. Buktinya apa? Mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu mensyaratkan hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi sampai nggak usah ragu dengan NU, apalagi kalau yang nyerang pakai hadis satu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa aja persoalan hadisnya itu. Persis kayak kunci Inggris. Buka apa aja itu. Jadi tidak usah khawatir sama NU. Nah, malam-malam istikharah seperti itu, paginya udah hapus saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Lah, orang kaget. Ini sama Belanda ekstrimnya begitu, ketika berbicara bangsa toleransinya luar biasa. Ya saya ini apa no NU ini, mana orang nggak ngerti. Lah itu, nah makanya semenjak itu NU sudah tidak pernah lagi mempersoalkan Pancasila, karena keputusan Mbah Hasyim itu pasti keputusan yang disandarkan kepada istikharah, dan istikharah itu pasti urusannya dengan Allah. Udah rampung. Nah orang pada kaget lagi. Nah situasi genting, tiba-tiba negara ini dalam situasi genting, NU keluar dengan resolusi jihad. Tuh, NU ini apa? Wis hilang tak kira wis mati kok metu meneh. Keluar lagi dengan sebuah seruan perang dengan sekutu. Akhirnya sekutunya mati sekalinya pasukan Gurkha kalah itu ya di Surabaya itu. Nah terus berjalan, oh ini tiba-tiba pemilu pemenang ketiga. Wah iki wong ngopo tuh kurang tentek iki jadi nih. Nah tiba-tiba orang yang anti sikapnya Kiai Hasyim dengan Piagam Jakarta tetap ngotot, akhirnya mereka bikin perlawanan kepada negara, berontak sana berontak sini atas nama Islam. Nah, dalam situasi itu NU menjadi sangat berat. Kenapa? NU sedang berbicara tentang bangsa. Kenapa? Karena urusan agamanya NU sudah selesai di pesantrennya masing-masing, ngaji tetap NU sudah selesai. Pancasila sudah final, dan Pancasila dirongrong atas nama agama. Bangsa dalam keadaan terancam. NU ngambil sikap, Bung Karno ngambil sikap. Nah disitulah kemudian yang ngomong bangsa waktu itu salah satunya adalah PKI ngomong bangsa, Bung Karno ngomong bangsa. Lah NU ngomong bangsa, lah sama-sama ngomong bangsa, ya akhirnya mungkin kalau sekarang NU itu dibully habis. Sekarang kalau seandainya NU pasti dibully habis karena berkawan dengan PKI dalam Nasakom. Ya berkawan, kenapa? Karena PKI juga ngomong bangsa. Lah urusan agama sudah beres. Itulah. Itu ngomong bangsa. Itu karena ngomong bangsa. Lah tetapi begitu tahun 65 itu 65 begitu PKI-nya melawan memberontak pada Indonesia, yang nabrak pertama kali siapa? NU. Jadi kalaupun NU itu kucing pun kalau ngomong bangsa teman. Jadi di situ tahun 65 bukan apa-apa. Kenapa kemudian ada Nasakom? Ya karena semuanya sedang berbicara bangsa, karena waktu itu ancaman bangsa adalah dari radikal-radikal kanan. Sudah akhirnya bangsa selamat lah. Tapi selamatnya bangsa Indonesia jatuh ke tangan Pak Harto, dan Pak Harto mau tidak mau merapikan kondisi bangsa, bikin fusi partai. Lah ketika Pak Harto bikin fusi partai, NU ditaruh di P3.
Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. Nah, PDI ditaruh di PDI, Golkar punyanya Pak Harto. Nah, NU ditaruh di P3 di dalam musuh-musuhnya itu. Lah akhirnya kemudian sikut-sikutan di dalam, dan NU dianggap sebagai sesuatu yang besar yang harus dilemahkan. Makanya kemudian NU itu waktu itu kiainya cuma dianggap kayak daun salam. Kalau masak sayur asem nggak sedep kalau nggak ada daun salam, begitu mateng daun salamnya dibuang duluan. Nah, dalam situasi seperti itu Pak Harto kemudian merapikan kondisi politik dengan kembali kepada asas tunggal Pancasila. Lah, NU udah terlanjur jengkel sama Pak Harto. Makanya kemudian seolah-olah NU itu mau ngelawan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa disalahkan karena situasinya sangat pelik, maka memberlakukan asas tunggal Pancasila.